Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayas dari eh, kampus STT Terpadu Nurul Fikri di Prodi Teknik Informatika. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari MPLS, MPBGP, dan NLRI. Baik, yang pertama itu MPLS atau Multi Protocol Label Switching, di mana MPLS merupakan teknologi jaringan yang mempercepat pengiriman paket data dengan menggunakan label alih-alih alamat IP. Nah, cara kerja dari MPLS sendiri yang pertama melakukan labeling paket. Jadi saat sebuah paket masuk ke jaringan MPLS, label Edge Router atau LIR akan menambahkan label MPLS berdasarkan informasi di label routing. Lalu label ini merupakan identifier pendek yang menggantikan alamat IP di jaringan inti. Lalu selanjutnya forwarding berdasarkan label. Jadi paket akan diteruskan oleh label switching router atau LSR di inti jaringan menggunakan label, bukan dengan pencarian alamat IP. Nah, router hanya perlu membaca label untuk menentukan jalur paket yang akan membuat proses lebih cepat dibandingkan pencarian tabel IP. Selanjutnya, penghapusan label. Nah, di akhir perjalanan, LIR tujuan akan menghapus label MPLS dan meneruskan paket ke tujuan akhir berdasarkan tabel routing IP. Adapun keuntungan dari MPLS itu pertama memiliki performa tinggi karena pencarian label lebih sederhana. Lalu mendukung QoS atau Quality of Service untuk aplikasi penting seperti VoIP IP dan multi protokol. Jadi MPLS ini dapat bekerja dengan berbagai protokol seperti IPv4, IPv6, dan layer 2. Baik, selanjutnya penjelasan tentang MPBGP atau Multi Protocol Border Gateway Protocol. MPBGP sendiri merupakan ekstensi dari BGP yang mendukung multi protokol termasuk IPv4, IPv6, dan MPLS VPN. Adapun cara kerjanya yaitu mengiklankan root multi protokol, di mana MPBGP akan mengiklankan root dengan informasi tambahan tentang protokol layar jaringan atau jenis root. Nah, root ini akan dikomunikasikan melalui NLR. Lalu selanjutnya pemisahan address family. Jadi MPBGP ini memungkinkan mendukung address family identifier atau AVI dan subsequent address familiar identifier atau SAFI untuk berbagai jenis root seperti IPv4 unicast, lalu IPv6 unicast, dan VPN V4 dan V6 untuk MPLS VPN. Baik, selanjutnya cara kerja MPGB. MPBGP yang ketiga yaitu interaksi dengan MPLS. Jadi MPBGP ini sering digunakan di jaringan MPLS untuk mengiklankan route VPN antara pelanggan melalui NLRI. Dengan cara ini, dengan cara ini, MPLS menggunakan label yang didistribusikan oleh MPBGP untuk routing dan forwarding. Baik, selanjutnya penjelasan tentang NLR atau Network Layer Reliability Information. Jadi NLRI lainnya sendiri merupakan bagian dari pesan BGP yang digunakan untuk mendeskripsikan root jaringan yang dapat dicapai dengan cara kerja yang pertama struktur NLRI, yaitu berisi informasi seperti prefix IP, terus MAX, dan informasi tambahan. Dalam MPBGP bisa termasuk label MPLS. Misalnya eh, NLRI untuk root IPv4 bisa terlihat seperti 192.168.1.0/24. Selanjutnya distribusi root. Nah, jadi NLRI disebarkan dalam pesan update BGP. Router BGP yang baca
NLRI untuk membangun tabel routing. Ketiga, pemanfaatan di MPBGP. Jadi dalam MPBGP, NLRI dapat mencakup informasi tambahan seperti label MPLS untuk MPLS VPN dan prefix IPv6 atau VPN v6. Contoh penggunaan di MPLS VPN itu MPGP akan mendistribusikan NLRI dengan label MPLS yang sesuai untuk setiap traffic pelanggan di jaringan MPLS. Nah, dengan cara ini, router jaringan inti akan mengetahui bagaimana cara mencapai pelanggan tertentu dengan jalur yang benar. Adapun hubungan antara MPLS, MPBGP, dan NLRI. Yang pertama itu MPLI menggunakan label switching untuk meneruskan paket di jaringan inti dengan cepat. Nah, jadi MPBGP juga digunakan untuk mendistribusikan route multiprotokol, misalnya MPLS VPN melalui NLRI. Nah, NLRI sendiri adalah elemen utama dalam MPBGP yang mendistribusikan route dan label MPLS terkait. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang cara kerja dari MPLS, MPBGP, dan NLRI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.